Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nas'alullaha at-tawfiqa wal-inayah was-siyanah wal-inabah wad-dawama ala al-mukarramat walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman semua, kita mempelajari Nazam Imriti, yang mana nazam ini adalah disusun oleh Syarafuddin bin Yahya Al-Umriti atau Al-Imriti. Al-Umriti. Nah, nazam ini menjelaskan kaidah-kaidah bahasa Arab, menjelaskan gramernya bahasa Arab. Nah, kita langsung membahas babul kalam. Yang pertama, dalam nazam ini kita memulai dari bab kalam. Kalamuhum labzun mufidun musnadu wal kilmatul labzul mufidul mufradu. Ini adalah definisi kalam dan kalimat. Kalamuhum labzun mufidun musnadu. Kalam itu menurut ulama nahwu adalah lafaz yang mufid. Lafaz yang mufid, yaitu berfaedah. Musnadu juga disandarkan. Wal kilmatul lafzul mufidul mufradu, dan kalimat adalah lafaz yang mufid atau berfaedah. Al mufradu, yang mufrad. Baik. Apa itu lafaz? Yang dimaksud dengan lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yang dimaksud dengan lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Sebagian huruf hijaiyah. Itu. Jadi lafaz di sini adalah harus suara, kemudian juga huruf yang tersusun dari suara ini adalah berupa huruf hijaiyah. Ini dalam definisinya ulama nahwu. Mufidun, kalam itu juga harus mufid, memberikan faedah. Dalam artian ketika ucapan dan kalam ini terucap, sudah bisa dipahami ucapannya, baik jadi yang berbicara ataupun yang mendengar pembicaraan. Wal kilmatul lafzul mufidul mufradu. Baik. Dan kalimat adalah lafaz yang mufid, yang berfaedah, tapi mufrad, tidak tersusun. Kemudian bait yang kedua, lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi salasatun hiyal kalim. Kalimat itu terbagi tiga. Dalam bahasa Arab, kalimat itu terbagi tiga. Yang pertama adalah isim, yaitu kata benda. Yang kedua adalah fi'il, yaitu kata kerja. Yang ketiga adalah huruf, yaitu kata penghubung. Nah, lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasatun hiyal kalim. Kalimat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim, yaitu kata benda. Yang kedua adalah fi'il, yaitu kata kerja. Yang ketiga adalah huruf, yaitu adalah kata penghubung. Wa hadhihi salasatun hiyal kalim, dan adapun ketiganya ini disebut sebagai kalim.
Wal qawlu lafzun qad afada mutlaqa kakum wa qad wa inna zaidan irtaqa. Qaul adalah lafaz yang mufid, yang memberikan faedah secara mutlak. Kakum wa qad wa inna zaidan irtaqa. Contohnya seperti kum, seperti qad. Kum, berdirilah. Qad, sesungguhnya. Zaidan irtaqa, inna zaidan irtaqa. Sesungguhnya si Z naik. Taib. Setelah ini kita masuk pada bait selanjutnya. Falismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khabdin wa bilamin wa alif. Maka adapun kalimat isim bisa diketahui dengan tanwin. Kemudian khafat. Apa itu khafat? Yaitu jar. Wa harfi khabdin wa bilamin wa alif. Kemudian diketahui juga dengan huruf khafat dan juga dengan lam alif. Nah, ini adalah menjelaskan tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu dalam bait ini adalah pertama adalah tanwin, zaidun, zaidan, zaidin. Tanwin. Segala kata yang ada tanwinnya maka itu dinamakan isim. Kemudian tanda yang kedua adalah khafat, yaitu jar. Kemudian tanda yang ketiga adalah alif lam. Segala kata yang ada alnya atau alif lamnya maka dinamakan sebagai isim. Al-masjidu, al-madrasatu, al-qalamu, semuanya dinamakan isim karena ada alif lamnya. Taib. Kemudian huruf khafat. Huruf khafat banyak, akan tetapi dalam matan ini nanti disyarahnya disebutkan hanya sebagian. Min, ila, an, ala, fi, warubba, walba'u, walkafu, wallam. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda isim atau tanda-tanda kata benda, maka kita masuk pada penjelasan tanda-tanda fi'il, yaitu tanda-tanda kata kerja. Wal fi'lu ma'rufun biqat was-sini wa ta'i ta'nisin ma'at taskini. Sedangkan fi'il itu bisa diketahui dengan qad atau sin atau ta'nis yang sukun. Kita jelaskan. Berarti di antara tanda fi'il itu ketika dimasuki dengan qad. Qad qamatis shalah. Nah, kata qamat dimasuki oleh qad, maka itu adalah fi'il. Atau dimasuki dengan sin. Saufa, sataqumu, saufa taqumu. Nah, dimasuki sin, maka itu adalah pertanda fi'il, yaitu kata kerja. Atau dimasuki dengan ta'u ta'nis, qamat. Qamat asalnya adalah qama, lalu dimasuki dengan ta'u ta'nis. Maka itu juga dinamakan fi'il. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjutkan dengan bait selanjutnya. Wa ta fa'alta mutlaqan ka ji'tali wan nuni wal yafif 'alanna waf'ali. Dan ta yang ada pada kata fa'alta. Dan ta yang ada pada kata fa'alta atau seperti ji'tali, ta yang ada pada kalimat ji'tali
dan nun yang ada, dan nun dan ya yang ada pada kalimat if'alanna waf'ali itu juga menunjukkan sebagai yang pertama adalah fa'al ta yaitu dinamakan sebagai fa'il. Itu ta fa'il yang berupa domir. Ji'ta fa'alta, nah, itu sebagai fa'il. If'alanna waf'ali, nah, kedudukan i'rabnya sebagai fa'il. Taib, barakallahu fikum. Kemudian bait selanjutnya tanda huruf. Wal harfu lam yasluh lahu alamah illa intifa qabulihil alamah. Dan adapun kalimat huruf, dan adapun huruf, maka dia tidak pantas menerima tanda-tanda isim dan juga tidak pantas menerima tanda-tanda fi'il. Jadi huruf itu tidak bisa menerima tanda-tanda isim, tanda-tanda kata benda, dan juga tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Min adalah huruf. Min huruf. Nah, dia tidak bisa menerima alif lam, dia tidak bisa menerima tanwin. Sebab huruf itu dia tidak bisa menerima tanda-tanda isim, juga tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Seperti itu. Nah, kesimpulan bait mulai dari kalamuhum labzun mufidun musnadu sampai pada wal harfu lam yasluh lahu alamah illa intifa qabulihil alamah, bisa kita lihat pada lebaran ini. Ini adalah kesimpulannya. Yang pertama, kalam itu adalah lafaz murakkab mufid wada'. Nah, lafaz itu seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa itu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi suara yang mencakup atas sebahagian huruf hijaiyah. Jadi harus huruf hijaiyah. Kalau bukan huruf hijaiyah, maka tidak dinamakan lafaz. Ini menurut siapa? Menurut ulama nahwu. Yang kedua adalah murakkab. Murakkab ini adalah tersusun. Apa itu definisinya? Ma tarakkaba min kalimataini fa aksar. Jadi sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih. Nah, itu dinamakan murakkab. Qama Zaidun. Qama kata yang pertama, Zaidun kata yang kedua. Maka dia tersusun, si Zaid berdiri. Dia tersusun. Jadi itu dinamakan murakkab karena tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah mufid. Mufid itu berfaedah. Jadi ucapannya itu berfaedah. Sudah kita jelaskan apa itu mufid. Mufid itu ketika si pembicara ngomong, sudah lafaz, sudah murakkab, lalu kemudian harus berfaedah. Ketika ngomong dia ada faedahnya. Qama Zaidun. Faedah yang diberikan pada ucapan qama Zaidun, si Zaid berdiri, memberikan pemahaman bahwa si Zaid itu sedang berdiri atau lagi berdiri atau telah berdiri. Nah, seperti itu. Qama Zaidun misalnya, atau yaqumu Zaidun. Yaqumu Zaidun sedang berdiri, atau qama Zaidun telah berdiri. Maka itu sudah dinamakan berfaedah. Faedahnya apa? Memberikan pemahaman kepada si pendengar bahwa si Zaid itu sedang atau telah berdiri. Nah, apakah ada contoh yang tidak berfaedah? Ada. Contoh yang tidak berfaedah adalah in qama Zaidun.
in qama Zaidun, yaitu jika si Zaid berdiri. Nah, ini sudah lafaz, yaitu mencakup huruf hijaiyah, sudah mencakup, sudah murakkab, yaitu sudah tersusun dari dua kata atau lebih. In qama Zaidun, sudah terdiri dari dua kata atau lebih, tetapi konteks ini tidak memberikan faedah. In qama Zaidun, jika si Zaid berdiri. Ini masih menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Jadi si pendengar itu masih belum paham apa maksud dari ucapan in qama Zaidun. Berbeda dengan ucapan yang pertama tadi, qama Zaidun. Itu langsung si pendengar sudah paham. Qama Zaidun, berarti yang dimaksud adalah si Zaid berdiri atau telah berdiri. Tapi dalam ucapan ini, in qama Zaidun, jika si Zaid berdiri, dalam ucapan ini masih belum berfaedah. Dalam artian si pendengar itu masih belum paham maksud daripada ucapan itu. Jika si Zaid berdiri. Nah, tentu siapa yang mendengar masih belum paham. Emang kalau si Zaid berdiri apa yang terjadi? Nah, pasti ada menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Maka dalam konteks seperti ini masih belum dinamakan faedah atau masih belum berfaedah. Kemudian selanjutnya adalah bil wada', yaitu hantaran bahasa Arab. Itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah al-qasdu, ada unsur kesengajaan dalam mengucapannya. Yang kedua harus hantarannya adalah hantaran bahasa Arab. Baik. Setelah itu, kesimpulan bait ini juga adalah aqsamul kalam salasah. Pembahagian kalimat itu ada 3. Yang pertama adalah isim, itu sudah kita jelaskan tadi. Isim itu adalah kata benda. Nah, ini dapat diketahui ciri-cirinya dengan khafat, yaitu jar atau tanwin. Zaidun, Zaidan, Zaidin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, dukhulul alif wal lam, al masjidu, al madrasatu, al maktabu. Jadi segala yang ada alif lamnya maka dinamakan isim atau kata benda. Huruful khabdi, huruf khafat itu ini, min, ila, an, ala, fi, rubba, al ba'u, wal kafu, wal lam. Nah, huruf khafat ini fungsinya apa? Fungsinya ketika huruf khafat ini masuk pada isim, maka isim yang sesudahnya itu, sesudah huruf khafat ini atau isim yang dimasuki oleh huruf khafat ini, maka itu dijarkan. Al-masjidu dimasuki min misalnya, minal masjidi. Al-masjidu dimasuki ila misalnya, ilal masjidi. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian huruful qasam. Huruful qasam itu apa? Huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Huruf sumpah. Jadi waw, wallahi, ba, billahi, ta, tallahi. Taib. Yaitu pembagian kalimat yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu bisa diketahui ciri-cirinya adalah qad, qama, sin, saufa, sataktubu, saufa ta'lamun, saya'lamun. Jadi ketika ada sin atau saufanya, maka itu adalah fi'il. Ta'ut ta'nis dimasuk oleh ta'ut ta'nis, qamat, atat, darabat. Nah, ketika ada ta'ut ta'nisnya maka otomatis itu adalah fi'il. Taib. Harfun, yaitu huruf. Huruf itu apa? Ma la yasluhu ma'ahu dalilu ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu yang tidak patut, yang tidak layak menerima tanda-tanda isim dan juga tidak layak menerima tanda-tanda fi'il. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Walhamdulillahi rabbil alamin.